Selanjutnya bagian F, perencanaan keuangan. Yang pertama, biaya bahan baku untuk 45 pieces pisang aroma. Bahan bakunya yang pertama pisang gepok dengan harga 10.000, kulit lumpia 50 lembar dengan harga 10.000, tepung terigu 250 gram 2.000, dan gelas coklat sebesar 250 gram dengan harga 15.000. Jadi total biaya bahan baku untuk membuat 45 pieces pisang aroma yaitu 32.000. Yang kedua, bahan penolong. Bahan penolong ini terdiri dari minyak seharga 8.000, gas LPG 5.000, serta kemasan berupa plastik dan mika 5.000. Jadi total bahan penolong sebesar 18.000 per satu kali produksi. Selanjutnya yang ketiga, perhitungan penyusutan peralatan. Peralatan yang dipakai yang pertama kompor dengan harga penyusutan 410 perak. Yang kedua, sendok wajan dengan harga penyusutan 27 perak, dan wajan sedang dengan harga penyusutan 82 perak. Jadi total penyusutan sebesar 519 perak per satu kali produksi. Yang keempat, yaitu biaya tenaga kerja langsung, yaitu gaji karyawan. Gaji karyawan ini dengan biaya satu karyawan senilai 1.000, jadi totalnya 4.000 per satu kali produksi. Pada poin penentuan harga, perhitungan harga pokok produk atau HPP. Yang pertama, bahan baku sebesar 32.045 pieces. Yang kedua, bahan penolong sebesar 18.045 pieces. Yang ketiga, beban penyusutan peralatan sebesar 519 satu hari. Yang keempat, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL sebesar 4.000 satu hari. Total seluruhnya 54.519. Setelah perhitungan diketahui bahwa harga pokok produksi sebesar 54.519 yang menghasilkan 45 pieces pisang aroma, harga per pieces adalah 1.211 per pieces. Sehingga per bungkus yang berisi 3 pieces pisrom kami jual seharga 5.000. Poin selanjutnya yaitu laba atau rugi usaha. Yang pertama, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, pendapatan dari penjualan meliputi penjualan pisang aroma 60 pieces yaitu 20 bungkus dikali 5.000 sebesar 100.000 pada debit. Harga pokok produksi 60 dikali 1.211 sebesar 72.660 pada kredit. Beban meliputi beban pengiriman sebesar 5.000 pada kredit. Laba bersih total seluruhnya 22.340 pada debit. Yang kedua, pada hari Kamis tanggal 7 November 2024, pendapatan dari penjualan meliputi penjualan pisang aroma 60 pieces 20 bungkus dikali 5.000 yaitu sebesar 100.000 pada debit. Harga pokok produksi 60 dikali 1.175 sebesar 72.660 pada kredit. Beban meliputi beban pengiriman 5.000 pada kredit. Laba bersih totalnya 22.340 pada debit. Jadi laba yang didapatkan dari penjualan pisang aroma pada tanggal 28 Oktober dan 7 November adalah sebesar 44.680. Untuk selanjutnya, progres penjualan tiap minggu. Yang pertama, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, yaitu 15 bungkus pisang aroma memperoleh laba 22.340. Yang kedua, pada hari Kamis tanggal 7 November 2024, yaitu 20 bungkus pisang aroma memperoleh laba sebesar 22.340. Evaluasi. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Untuk memperluas rencana pemasaran usaha pisang aroma ini, kami akan pertimbangkan untuk mengembangkan citra merek yang kuat, mengoptimalkan kemasan yang menarik, menawarkan variasi rasa,
serta mempertimbangkan strategi harga yang kompetitif, juga mendengarkan umpan balik pelanggan untuk terus meningkatkan produk dan layanan dari usaha yang kita jalani. Yang kedua yaitu organizing atau penyusunan. Dalam usaha Bisrom ini, proses organizing akan melibatkan mengatur dan mengelola berbagai aspek penting, seperti bahan baku, produksi, penjualan, pemasaran, dan distribusi. Ini mencakup mengatur stok bahan baku, menetapkan jadwal produksi, membagi tugas di antara karyawan, mengelola proses pemasaran, serta mengelola distribusi produk. Dengan cara ini, usaha Bisrom yang kami lakukan dapat dijalankan dengan lebih efisiensi dan terorganisir, memungkinkan untuk mencapai tujuan dan pertumbuhan yang kita inginkan. Yang ketiga yaitu aktuanting atau pengarahan. Dalam usaha Bisrom, proses aktuanting mencakup mengembangkan budaya kerja yang positif, memotivasi karyawan untuk mencapai sasaran penjualan yang ditetapkan, memberikan pelatihan yang sesuai untuk meningkatkan keterampilan, serta membangun hubungan kerja yang harmonis antara semua anggota tim. Selain itu, memastikan komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan, memberikan reward insentif yang sesuai untuk pencapaian yang luar biasa, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berdaya guna juga menjadi bagian dari proses aktuanting yang efektif. Dengan cara ini, usaha Bisrom dapat meningkatkan produktivitas, motivasi, dan keterlibatan karyawan, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada pertumbuhan keberhasilan bisnis secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu controlling atau pengendalian. Dalam konteks pengendalian pemasaran Bisrom, untuk mengendalikan dan mengevaluasi kinerja pemasaran pisang aroma, kita memulainya dengan memantau secara rutin data penjualan, mendetaili pengeluaran pemasaran. Setelah itu, dengan mengumpulkan umpan balik pelanggan secara teratur, kita dapat mengetahui bagaimana produk Bisrom ini diterima di pasaran dan membuat perbaikan yang diperlukan.